Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran secara online di semester yang kedua ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tematik IPA di tema 8 subtema 1. Ini ada buku Bupena jilid 5D ya, Nak ya. Dengan judul subtema manusia dan lingkungan. Nah, di sini akan ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama yaitu pentingnya air bagi kelangsungan makhluk hidup. Ini ada di buku Bupena halaman 4. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan terjadinya siklus air. Ini ada pada buku Bupena halaman 7. Dan yang ketiga adalah menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Ini ada pada buku Bupena halaman 23. Kita bahas dulu yang pertama. Pentingnya air bagi kelangsungan makhluk hidup. Nah, sampai saat ini bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Salah satu faktornya adalah kesediaan air. Nah, air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer atau udara dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Nah, ini adalah fungsi air bagi makhluk hidup. Bagi tumbuhan yaitu sebagai bahan utama dalam proses fotosintesis atau pembuatan makanan pada tumbuhan, kemudian melarutkan mineral tanah, mengangkat zat hara dan hasil fotosintesis, menjaga suhu tanaman agar tetap stabil dan tempat hidup tumbuhan air. Sementara bagi hewan, fungsi air adalah untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kemudian membantu mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh, kemudian untuk membersihkan tubuh, menjaga suhu tubuh dan tempat hidup hewan air. Sementara fungsi air bagi manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa 70% dari tubuh manusia ini terdiri dari air. Kemudian membersihkan tubuh, pakaian dan rumah atau untuk mencuci. Kemudian sebagai sarana pembangkit listrik, ini contohnya adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Sebagai sarana transportasi, ini biasanya ketika kita menggunakan kapal. Kemudian sebagai sarana olahraga, contohnya yaitu adalah renang. Nah, ini manfaatnya. Contoh pemanfaatan air untuk makhluk hidup. Air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Kemudian air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau-danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Kemudian selanjutnya, air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis, dan air menjaga kelembapan, suhu, dan iklim di permukaan bumi. Nah, selanjutnya adalah menjelaskan terjadinya siklus air. Air yang ada di permukaan bumi selalu tetap karena mengalami siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Secara umum terbagi menjadi 3, yaitu adalah penguapan atau evaporasi, kemudian pengembunan atau kondensasi, dan hujan atau presipitasi. Nah, ini jadi anak ya, siklus air ya. Pada mulanya itu genangan air baik yang berada di sungai, laut, ataupun di darat, kemudian menguap oleh cahaya matahari. Nah, uap air ini menuju ke atmosfer. Nah, ini berarti bentuknya dalam bentuk gas ya, atau dalam wujud gas. Kemudian uap air menuju ke atmosfer. Nah, uap air ini akan berubah menjadi awan. Jadi bertemu dengan awan yang lainnya sehingga membentuk awan yang besar atau awan yang tebal. Nah, awan yang tebal ini semakin lama banyak mengandung titik-titik air sehingga saling bergesekan. Nah, ketika awan ini tidak mampu lagi menampung titik-titik air, maka titik-titik air ini akan jatuh ke permukaan bumi yang biasanya kita sebut sebagai hujan. Atau ketika suhu di udara ini pada suhu rendah, maka akan turun yang namanya hujan salju. Nah, kemudian aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau ataupun lautan dan kembali lagi prosesnya. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau dan ada juga yang diserap oleh tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah dinamakan infiltrasi.
Nah, sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu hingga hilir. Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Hulu sungai berasal dari wilayah pegunungan. Bagian hulu biasanya memiliki mata air. Hilir merupakan bagian akhir sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan sungai yang namanya sebagai sarana transportasi air, kemudian untuk mengairi sawah, dan sebagai media tambah ikan dan udang. Baik, sekian dulu materi IPA untuk hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.